Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 71. Mata besar pria kecil itu cerah dan pakaian kulit binatangnya sudah usang. Rasa malu dan kesederhanaan seperti itu membuat sekelompok orang ini tersenyum. Adik laki-laki junior pemalu, sangat imut. Wanita pemimpin dengan lembut tertawa. Sebuah riak beredar di dalam pupilnya, dan bulu matanya bergetar. Wajah putih bersihnya yang menawan berkilau saat berkedip dengan kilau yang menyentuh secara emosional. Si kecil menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh tanpa banyak bicara. Hairibol, yang berada di sampingnya, tampak lebih bodoh lagi, seperti binatang kecil yang tidak cerdas yang tergeletak tak bernyawa di bahunya. Nak, kamu benar-benar tidak sesederhana itu. Melihat noda darah di tubuhmu, kamu seharusnya membunuh banyak burung ganas dan binatang buaskan. Wanita yang lebih tua berbicara, dan simbol perak di matanya berkedip dengan cahaya yang dalam dan tak terduga, membuat orang bergidik. Itu benar. Sangat berbahaya di pegunungan dan mereka sangat kejam. Saya hanya bisa secara pasif melawan. Si kecil mengangguk dengan hati-hati. Adik laki-laki kecil, apakah kamu sudah terpisah dari kakekmu selama beberapa hari? Kalau tidak, bagaimana pakaian kulit binatang buasmu bisa usang seperti itu? Wanita utama tertawa ringan. Kilau di matanya tampak seperti mimpi dan begitu indah sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Bahkan ekspresi orang-orang di sisinya berubah. Kakek membawaku ke sini untuk pelatihan. Dia berkata bahwa saya hanya bisa bergantung pada diri saya sendiri selama perjalanan yang berat dan berat ini. Jika hidup saya tidak terancam, dia tidak akan peduli. Si kecil tampak sangat jujur, seolah-olah dia tidak menyembunyikan apapun. Hati semua orang dalam kelompok itu bergetar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, siapapun yang berani membawa seorang anak dalam perjalanan ke gurun besar ini untuk melakukan pelatihan kejam seperti itu pastilah ahli tingkat sangat tinggi. Mata wanita tua itu berwarna perak, dan simbol-simbol berputar seperti pasang surut matahari dan bulan, auranya sangat kuat. Dia mengangguk karena murid luar biasa dari berbagai bangsawan semuanya memiliki ahli menakutkan yang menemani mereka saat mereka berlatih. Kecuali membiarkan seorang anak melakukan perjalanan di gurun yang mengerikan sendirian sambil melawan burung ganas dan binatang buas masih sangat jarang. Seorang pria paruh baya mengangguk dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa anak yang melampaui orang biasa yang keluar dari sebidang tanah yang luas ini. Tanpa pengawasan seorang senior, mereka melintasi ratusan ribu li di gurun yang luas sambil melawan semua jenis burung ganas dan binatang buas sebelum berhasil kembali ke klan mereka. Jelas, kelompok orang ini tidak sederhana. Meskipun si kecil bertindak sangat sederhana, mereka tidak sepenuhnya percaya padanya karena mereka semua sangat cerdik. Adik laki-laki kecil, kamu seharusnya tidak menjadi salah satu dari jenius surgawi itu kan? Anda melakukan perjalanan ratusan ribu li dari gurun besar sendirian tanpa perlindungan orang dewasa. Wanita cantik dan cerdas itu tertawa saat berbicara. Dia bermain dengan rambut hitam panjangnya dan memperlihatkan telinga putihnya yang seperti peri. Itu adalah tindakan kecil, namun itu menggerakkan hati banyak penonton. Melintasi ratusan ribu li sendirian, mereka benar-benar kuat. Apakah mereka tidak takut bertemu dengan keturunan Archai? Pria kecil itu dengan terkejut menatap lebar dan berkata. Sekelompok orang semua memandang masing-masing dengan percaya pada kata-katanya karena sepasang mata itu sangat murni sehingga tidak mengandung sedikit pun ketidakmurnian. Dia secara alami dapat dengan mudah mendapatkan kesan dan kepercayaan yang baik dari orang-orang. Seorang anak yang mampu melintasi 100.000 li gunung buas sendirian. Betapa menakjubkannya itu. Bagaimana mereka bisa secara acak bertemu orang seperti itu? Tiba-tiba,
wanita muda itu bergerak. Pakaian putihnya berkibar saat pinggulnya terpelintir. Seluruh tubuhnya mendekat seperti pohon willow yang halus. Dengan lengan batu giok putih bersihnya, dia menyerang ke arah pria kecil itu. Si kecil yang kaget. Mereka berbicara dengan sangat baik, namun bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengambil tindakan? Namun, dia bereaksi dengan kecepatan kilat. Selama 2 tahun terakhir, dia selalu bertarung melawan kekuatan surgawi alam, seperti dibaptis di dalam semburan gunung dan bertarung dengan sengit melawan burung-burung yang ganas. Begitu dia pindah, temperamennya berubah total. Sinar cahaya di dalam mata besar si kecil itu seperti 2 obor yang menakutkan. Sosoknya tampak seperti burung bangau yang melebarkan sayapnya saat dia menggambar lintasan yang indah. Tangan kanannya terentang ke depan. Dengan suara peng, dia meraih lengan yang berkilauan itu lalu menyeretnya dengan keras, membuat wanita cantik itu tersandung dan menurunkan tubuhnya. Siapa yang bisa membayangkan gelombang lengan anak ini bisa mengandung kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia? Pada usia muda ini, matanya yang besar masih sangat polos, tetapi gerakannya secepat guntur. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Sosok si kecil dengan cepat berbalik dan menempel di belakang punggung gadis cantik itu. Dengan suara peng, lengan kirinya menarik lehernya yang seputih salju dan seperti batu giok, dan ujung jari tangan kanannya menyala. Simbol berkedip-kedip, dan itu menempel di jantungnya, siap menembus kapan saja. Semua gerakannya selesai dalam waktu sekejap, dan itu dilakukan dengan lancar. Kecepatan secepat kilat mengejutkan sekelompok orang. Posisi seperti apa yang dimiliki gadis berpakaian putih ini? Namun dia benar-benar menderita kemalangan besar di bawah tangan seorang anak. Kakak perempuan, mengapa kamu ingin menyakitiku? Suara lembut si kecil memiliki cara yang tidak bisa dipahami. Namun matanya yang sangat cerah tidak menatap gadis berpakaian putih itu tetapi menatap wanita tua itu dan yang lainnya. Pakaian kulit binatangnya sudah aus dan berlumuran darah binatang merah. Bahkan tangan kecilnya mengandung bekas darah kering. Saat dia menekan peti yang berkilau dan seputih salju itu, dia segera meninggalkan beberapa cetakan tangan kecil yang kotor. Selain itu, leher seperti angsa itu tidak terkecuali, dan memiliki beberapa garis hitam di atasnya, membuat kontras yang berbeda dengan kulit seputih salju itu. Tidak jauh dari sana, beberapa pria muda semuanya memiliki ekspresi yang aneh, tetapi wanita tua itu berkata dengan ramah, "Nak, kami tidak memiliki niat jahat." Siu! Beberapa tambalan simbol muncul dari kulit berkilau gadis berpakaian putih itu seperti buku surgawi. Mereka dengan padat membekas di udara saat mereka membungkus seluruh tubuhnya dalam cahaya yang indah. Seperti ikan kecil, dia lepas dari kendali si kecil. Hati si kecil terkejut, gadis ini benar-benar luar biasa. Seperti benda licin yang tidak bisa ditahan di tangan, tubuh putih saljunya yang indah tampak gesit seperti ikan di air, dan tidak bisa ditangkap dengan mudah. Dia langsung berenang. Adik laki-laki junior benar-benar tidak sederhana. Gadis muda itu tertawa dengan keheranan yang tulus, karena dia ditangkap oleh seorang anak dalam waktu yang begitu singkat. Jika berita ini menyebar, dengan posisinya, itu pasti akan menimbulkan keributan. Setelah gadis cantik itu berenang keluar, pria kecil itu santai dan tidak mengejar. Dengan sangat polos, dia melihat ke arahnya dan berkata, "Kakak perempuan, apa yang sedang dilakukan?" "Aku hanya ingin melihat kekuatan adik laki-laki junior." "Sungguh mencengangkan. Anda masih sangat muda dan saya sudah merasakan potensi yang berkembang seperti laut." Gadis berpakaian putih itu mengangguk. "Oh, jadi seperti itu." Pria kecil itu tersenyum dan tertawa malu dan berkata, "Maaf kakak perempuan." Semua kelompok melihat ke arah dada gadis cantik itu. Jejak tangan yang terlihat di kulitnya yang berkilau terlalu jelas, dan lehernya yang seputih salju juga sama.
Wanita cantik itu tertawa dan tidak merasa canggung atau marah sama sekali. Tangannya yang halus disikat dengan lembut, dan setelah cahaya cemerlang dan warna-warna cerah berkembang, semua tanda itu segera menghilang. Saya Xia Youyu. Adik laki-laki kecil, siapa namamu? Saya Xi Hao. Si kecil menjawab dengan tegas. Nama ini, semua orang tercengang. Ini memiliki semangat. Nama yang sangat bagus. Xia Youyu tersenyum manis. Wanita tua itu juga menunjukkan senyum ramah dan berkata, "Nak, kamu benar-benar tidak sederhana. Tidak peduli apa, bahkan jika Youyu kurang berhati-hati, bisa menangkapnya secara instan masih sangat luar biasa." Xia Youyu menggunakan tangannya untuk merapikan rambutnya yang gelap dan berkilau. Wajahnya yang putih berkilau dan menawan, telinganya yang berkilau seperti peri, dan matanya yang cerah itu membuatnya tampak seperti dunia lain. Cahaya warna-warni berkedip di telapak tangannya dan sebuah alat muncul. Kelihatannya seperti emas tapi bukan, itu juga tampak seperti batu tapi bukan juga. Itu diukir dengan garis-garis rumit. Apa itu? Pria kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Youyu menyerahkannya ke tangannya dan berkata, "Adik kecil, lindungi ini dengan baik. Ketika saatnya tiba, serahkan pada seniormu dan biarkan mereka membawamu ke Paviliun Surga Mending." Paviliun Mending Surga, si kecil bingung karena dia tidak tahu tempat seperti apa itu. Maka kamu seharusnya pernah mendengar tentang Akademi Zhulu Satu kan? Mereka menemukan orang-orang yang mengejar supremasi, dan merekrut para jenius dari bumi yang luas ini untuk menunjukkan kepada mereka cara berkultivasi. Paviliun Surga Mending, Aula Raja Ilahi, dan beberapa sekolah lain juga seperti ini. Si kecil berpikir sebentar dan tidak bertanya lagi. Dia dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang-orang di samping semua terkejut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan Xia Youyu akan memberikan jimat ini untuk menyedot anak yang tampak buas, karena ini bukan barang biasa. Akhirnya, si kecil mengucapkan selamat tinggal kepada mereka untuk menyatakan bahwa dia akan terus memperkuat dirinya sendiri. Dia mengangkangi unicorn dan melintasi pegunungan. Selama acara ini, bola berbulu terus-menerus memukul bibirnya tanpa kehidupan, dan memiliki mata tanpa ekspresi seperti binatang gunung kecil biasa. Youyu, kali ini kamu menerima perintah untuk melakukan perjalanan ke perbatasan barat dan hanya memiliki 8 jimat bersamamu. Ini adalah yang terakhir dan kamu memberikannya kepada anak itu begitu saja, tanya seorang pria paruh baya. Seorang pemuda menghela nafas, seseorang yang memegang jimat ini dapat memasuki Paviliun Mending Surga, dan itu menandakan bahwa dia dapat mencapai surga dengan satu langkah. Dia akan mendapatkan prioritas pada semua jenis obat yang berharga dan metode rahasia menggunakan simbol. Jimat ini tak ternilai harganya? Itu benar, Youyu. Klan Hujan Negara Batu menginginkan jimat terakhir yang kamu miliki. Mereka ingin membuka jalan bagi pewaris mereka yang sangat kuat dengan membiarkannya memasuki Paviliun Mending Surga. Apakah kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Tanya pria paruh baya itu. Dengan posisi dan statusnya, jelas bahwa pewaris tidak akan terlalu buruk, jadi melewati uji coba Heaven Mending Pavilion juga tidak akan menjadi masalah. Obat berharga yang dapat diperoleh jimat ini, apakah klan mereka akan kekurangan semua itu? Xia Youyu keberatan. Klan kuno semacam ini peduli dengan wajahnya, kata wanita tua itu. Kemudian mereka bisa mencarinya dari orang lain. Saya berangkat ke perbatasan barat dan memberikan semua jimat saya. Xia Youyu tertawa. Pria paruh baya itu memperingatkan dan berkata, klan hujan sangat kuat. Anda tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka, terutama di tahun-tahun mendatang. Mereka ditakdirkan untuk kemuliaan yang luar biasa, karena mereka adalah keluarga paman dari ibu anak itu dari keluarga batu. Wanita tua itu mendengar dan mengerutkan kening. Baiklah,
aku akan pergi meminta jimat lain. Ada beberapa kerajaan yang tidak bisa kita singgung dengan mudah. Tidak peduli apa, anak itu saat itu benar-benar rumit. Saya merasa bahwa jika saya tidak bertindak dan dia ditemukan oleh Akademi Zhulu, mereka pasti akan merebutnya. Jika itu terjadi, Heaven Mending Pavilion akan menyesalinya. Kata gadis berpakaian putih itu. Mencari telur pelangi ilahi keturunan Archaik adalah sesuatu yang mereka putuskan untuk dilakukan di sepanjang jalan, tetapi itulah tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Apakah dia benar-benar kuat? Seseorang dari samping bertanya. Potensinya sangat menakutkan. Gelombang lengannya mengandung setidaknya kekuatan ilahi setidaknya puluhan ribu jin. Xia Youyu menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu muda namun tubuhnya sudah mengandung kekuatan ilahi seperti itu. Tak satu pun dari yang lain bisa mempercayainya, tetapi mereka tiba-tiba mengerti mengapa gadis berpakaian putih terseret tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Saya memperkirakan dari melihat bahwa jika anak yang tampak sederhana ini tidak menyembunyikan apapun, ayunan dari kedua tangan bersama-sama akan menghasilkan setidaknya kekuatan ilahi 80 hingga 90 ribu jin murni dengan daging. Wanita tua itu dengan sungguh-sungguh menambahkan. Apa? Sekelompok orang semua berteriak ketakutan. Bagaimana itu mungkin? 80 hingga 90 ribu jin kekuatan ilahi dengan ayunan kedua tangan mendekati pos pemeriksaan batas ekstrim untuk ujian Archaik Vicious Beast untuk masa muda mereka. Ini benar-benar jenius yang mengejutkan dunia yang layak direnggut dan dipelihara. Satu, Zhulu dalam bahasa Cina berarti mengejar supremasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.